pasti melakukan perlawanan hukum. Pertanyaannya, beranikah KSP Muldoko mengakui hal ini? Pasti kami lakukan petun. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Yang paling penting adalah berbasis pada data dan fakta. Kalau ternyata yang disampaikan, wacana itu disampaikan punya fakta dan bukti dan kuat, maka itu akan memperkokoh opini. Baik. Opini itu kalau berbasis pada fakta dan data, dia akan membentuk opini. Tapi kalau kemudian AHY dengan kubu AHY ini bisa mementahkan sebaliknya tidak terbukti, bisa membaliknya. Karena ini harus menjadi pembelajaran di kemudian hari. Jika ada yang dipecat, jika ada yang diberhentikan, dan dia merasa keberatan, dia merasa tidak nyaman atas itu, ada jalurnya. Jalur yang terbaik itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. KSP Muldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoax, dan adu domba. Dilakukan oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY. Karena pemecatan itu mereka kemudian berikhtiar mencari keadilan, dan salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan melakukan judicial review di Mahkamah Agung. Untuk kami teruskan kepada Pak Menteri. Kalau misalnya masuk pada substansi, kami tidak berpendapat karena persoalan dengan regulasi, aturan ini kan harus pemerintah pusat. Jadi kami hanya menampung apa yang disampaikan, kemudian nanti akan melaporkan dan melaporkan kepada Bapak Menteri. Di sisi lain, jika KSP Muldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Kami menghimbau AHY dan pengikutnya untuk berhenti mengelabui rakyat, berhenti memutarbalikkan kenyataan. Mari kita bersikap kesatria, gentleman, sportif, dan jujur. Ya, sekali lagi itu adalah pernyataan-pernyataan yang frustrasi, kehilangan akal sehat. Mereka terus mencoba untuk mencari-cari narasi yang seolah-olah bisa membuat mereka pada posisi yang benar. Sekali lagi, mereka adalah organisasi tanpa bentuk yang ilegal. Pasti melakukan perlawanan hukum. Pasti kami lakukan petun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasti kami lakukan secepatnya. 1 atau 2 hari ini sudah. DPP Partai Demokrat hasil KLB dari Serdang yang saat ini masih melakukan proses gugatan di PT UN Jakarta dengan nomor gugatan 150 merasa perlu untuk memberikan pernyataan resmi. Pertanyaannya, beranikah KSP Muldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah ataupun tertipu oleh para makelar politik. Pas Partai Demokrat, saya dengan seluruh pemimpin, seluruh pengurus dan kader dimanapun berada, tidak akan pernah gentar. Kami akan hadapi semua itu, tetapi yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu akan abadi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi arahan kepada Mahkamah Partai terkait para kader aktif yang diduga terlibat pengambil alihan Partai Demokrat. AHY meminta mereka yang terlibat diberhentikan sebagai kader Demokrat. Ketum AHY menegaskan, jika ada kader terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh BPOKK, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai, maka sanksinya adalah pemecatan berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat.
AHY mengatakan sanksi tegas pasti akan diberikan kepada kader aktif Demokrat yang terlibat kudeta. Menurutnya, sanksi terberat sesuai aturan memang berupa pemecatan dari kader aktif Demokrat. Sanksi tegas sudah pasti akan diberikan kepada siapapun yang terlibat. Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan. Tunggu saja infonya dalam beberapa hari ke depan. Keputusannya akan keluar, ucapnya. AHY menyebut suara para kader dan pemilik suara sah di Partai Demokrat pasti diperhitungkan hingga Mahkamah Partai Demokrat. Menurutnya, tetap ada aturan dan mekanisme untuk pihak-pihak di kalangan internal Demokrat yang terbukti berkhianat. Aspirasi para kader dan pemilik suara sah ini tentunya benar-benar disimak oleh Majelis Partai, BPOKK, Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai. Bagaimanapun, kami akan tegakkan hukum yang berlaku di internal partai kami. Ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha mengambil alih kepemimpinan ini secara paksa, sebutnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menilai sanksi pemecatan bagi kader pengkhianat justru terbilang ringan. Tanggapan ini menjawab kader senior Partai Demokrat Marzuki Ali yang menilai Demokrat otoriter jika menerapkan pemecatan. Kalau bernegara, ada aturan yang mesti kita patuhi sebagai warga negara, termasuk konsekuensinya jika kita tidak mematuhinya, kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Begitu juga dalam berorganisasi, ada aturan, ketentuan, yang harus dipatuhi. Jika ada pengkhianat, berkomplot dengan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, dengan motif keuntungan pribadi dan kelompok, menggunakan tipu daya, termasuk hoaks dan fitnah, dalam mempengaruhi kader dan mantan kader, dapat sanksi dipecat itu sudah ringan banget, imbuhnya. Herzaki menganalogikan isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat layaknya rampok yang berkomplot dengan kader internal. Menurut Herzaki, komplotan yang ingin mengambil alih Partai Demokrat tak bisa diajak kompromi. Misalnya, ada rampok mencoba masuk rumah kita, berkomplot dengan salah satu penghuni rumah kita, lalu kita ajak diskusi dulu pelakunya. Buka ruang komunikasi. Salah satu penghuni rumah kita yang buka pagar belakang diam-diam, lalu menipu teman-teman yang jaga rumah, agar rampok bisa masuk, kita ajak ngobrol dulu, ujarnya. AHY mengingatkan bahwa merawat demokrasi dan Pancasila adalah kerja lintas generasi. Sebagai bagian dari generasi muda, AHY menjelaskan bahwa muda adalah kekuatan, tapi bukan hanya bermakna usia biologis. Muda juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman, mendobrak status quo dan berani mengambil keputusan besar. Muda juga adalah perubahan, transformasi besar atau hijrah untuk menjadi lebih baik. Jiwa muda ini menggerakkan kita pada tujuan besar bersama, Indonesia Emas 2045, ucap AHY.